Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang rasanya saya Dora menyapa Anda di program Indonesia hari ini, tepatnya di hari Senin 20 Maret 2023. Dan hari ini pendengar diperingati sebagai Hari Kebahagiaan Internasional ya, karena ditetapkan oleh PBB pada sidang PBB tahun 2012 tepatnya tanggal 28 Juni bahwa tanggal 20 Maret sebagai Hari Kebahagiaan Internasional. Lalu apa sih sebenarnya arti kebahagiaan itu sendiri? Pasti setiap orang beda-beda persepsi ya kebahagiaannya. Nah, untuk ngobrolin hal ini saya sudah tersambung dengan Ibu Dia Larasati selaku psikolog klinis dewasa melalui Zoom dan sudah tersambung bersama kami nih pendengar. Jadi kita sapa saja ya. Halo, selamat pagi Ibu Dia Larasati. Pagi Mbak Dora, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nih. Bu Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bentar lagi mau puasa, jadi kita udah mulai prepare kondisi fisiknya yang Jadi udah mulai nyetok-nyetok vitamin kali ya? betul banget, sama nyetok makanan. Nyetok makanan ya, sudah mulai belanja-belanja nih. Dan paling seru kayaknya kalau urusan belanja-belanja nih ya. Iya. Ya, lalu langsung saja nih Bu Dia, hari ini kan Hari Kebahagiaan Internasional ya, diperingati dan ditetapkan oleh PBB pada tanggal 28 Juni 2012. Dan kebahagiaan itu kan setiap orang tuh versinya beda-beda ya. Kalau menurut ilmu psikologi sendiri, apa sih sebenarnya makna dari kebahagiaan itu sendiri? Oke, iya kalau dari psikologi tuh pasti kalau kita ngomong kebahagiaan banyak ya teori-teorinya gitu. Tapi secara umum kebahagiaan itu sebenarnya atau happiness ya dalam konteks ini itu bisa dijelaskan dengan kondisi di mana seseorang mengalami positive affect, positive emotion, dan satisfaction gitu. Tentu aja nanti kalau kita bicara dari dua hal itu, kita bisa breakdown makin ke dalam ya tentang positive affect itu seperti apa dan satisfaction itu seperti apa gitu. Dan kalau di masyarakat sendiri definisinya mungkin berbeda ya. Kalau yang Ibu Dia Larasati sendiri yang amati tuh, kalau masyarakat sendiri menganggap kebahagiaan itu seperti apa sih? Oke. Ya ini tuh konsepnya menarik banget. Kalau saya boleh pinjam dari Martin Seligman, beliau itu adalah salah satu tokoh positive psychology ya. Dari teorinya tentang authentic happiness, beliau itu melihat bahwa happiness itu ada 3 dimensi, yaitu pleasant life, good life, sama meaningful life. Dan kalau kembali pada apa namanya pertanyaannya tadi, masyarakat zaman sekarang nih kira-kira definisi kebahagiaannya seperti apa? Kalau kita boleh tilik dari Martin Seligman tadi, pleasure life itu terkait adalah bagaimana seseorang ini, kalau pleasant life itu sedikit banyak mirip dengan konsep hedonism ya, di mana kita bicara tentang kenikmatan, pleasure gitu, sebuah efek positif yang kita rasain gitu kan, dimana tidak ada kesakitan gitu ya, minim lah kesakitan dan banyak kenikmatan tadi. Dan kalau kita bicara tentang good life, itu terkait bagaimana kita bisa discovery virtues, bisa discovery value-nya kita, strength-nya kita untuk kita cultivate gitu ya, untuk kita bisa terus asah dan kita implementasikan untuk mencapai goal-goalnya kita, untuk tadi mencapai satisfaction, life satisfaction. Dan meaningful life itu terkait bagaimana posisinya kita, eksistensinya kita sebagai manusia di tengah-tengah society, bahwa value-nya kita, strength-nya kita gunakan untuk sebuah tujuan yang lebih besar gitu ya. Kalau dari 3 konsep ini, saya ngelihatnya memang misalnya nih, kita udah bisa cukup makan, ya, cukup minum, alhamdulillah bisa punya penghasilan tetap dan segala macam. Tapi kadang-kadang apa yang kita checklist gitu ya, belum tentu bisa membuat kita satisfied, betul nggak? Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita jangan-jangan oke nih, secara good life-nya kita bisa oke
bisa menggunakan kekuatannya kita untuk mencapai tujuan-tujuannya kita. Tapi ada beberapa orang yang pada akhirnya merasa quote-unquote kosong gitu ya, karena saya kok kayak nggak bisa memberikan yang lebih untuk dunia ini, untuk society ini, ya. Atau sering nggak dengar teman-teman yang misalnya merasa pekerjaannya dia yang sekarang gitu ya, nggak lagi challenging gitu. Itu tanda bahwa misalnya dia tidak secara optimal menggunakan kekuatan-kekuatannya untuk mencapai tujuan-tujuan hidup. Itu juga bisa membuat kita unhappy pada akhirnya gitu ya. Jadi kalau ditanya nih terus gimana caranya supaya bisa happy? Kalau saya pribadi, saya selalu ajak teman-teman untuk explore apa yang menjadi value-nya dia, apa yang menjadi sebuah nilai-nilai yang dia pegang dalam hidup dalam mencapai tujuan-tujuan hidupnya dia. Gitu, karena pada akhirnya ketika dia udah tahu value-nya, udah tahu nilai-nilai dirinya dia, mau nggak mau kita biasa akan bergerak condong ke arah situ kan, gitu. Pada akhirnya pekerjaan yang akan dia pilih adalah pekerjaan yang satisfy buat dia, hal-hal seperti itu, ya. Dan untuk mencari value diri sendiri kan juga harus mulai nggak mudah juga ya bagi sebagian orang pada zaman Nggak mudah, saat ini iya. ya, untuk mencari Memang nggak mudah. value. Karena ada yang beranggapan kalau sudah punya, tadi seperti yang Bu Larasati sudah punya makan bisa, pekerjaan lumayan, sudah ngerasa oh cukup nih kayaknya ya. Tapi ternyata masih kosong. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari, atau bagaimana? Ya, saya kebetulan setuju sama yang kebahagiaan itu sebenarnya within, gitu, dari dalam. Karena kalau kita tadi bicara tentang positive affect itu yang punya kita. Ya, emosi itu yang punya kita, bukan orang lain. Misalnya, emosi kita ditentukankah oleh orang tua kita? Enggak. Gitu, itu ada dalam diri. Terus tentang satisfaction. Life satisfaction, ketika kita bicara tentang kepuasan, itu kita bicara tentang apa yang mau kita achieve. Ya enggak, apa yang kita mau capai. Sekarang, wajar kalau misalnya walaupun kita udah punya achievement, jangan-jangan achievementnya itu bukan achievementnya kita. Dalam arti kata misalnya nih, oh mama saya nyuruh saya jadi dokter, jadi saya jadi dokter. Padahal sebenarnya dia nggak mau jadi dokter. Gitu. Pada akhirnya kan goal dan tujuannya itu bukan tujuannya asli dia. Wajar kalau dia merasa tidak fulfill. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pada akhirnya, jadi itu sebenarnya sesuatu hal yang dicari apa yang diciptakan. Kalau saya prinsipnya kita lihat ke dalam diri, gitu. Apa yang kita ingin capai, baiknya itu adalah hasil dari memang dirinya kita. Gitu, supaya gapnya nggak terlalu jauh gitu ya. Kadang-kadang kan kita di society ada pressure-pressure tertentu ya, misalnya social role kita harus menjadi seperti A, B, C gitu ya. Atau tadi misalnya memenuhi kebutuhan orang tua, kebutuhan kerjaan, kebutuhan teman-teman. Kita jadi seseorang yang mungkin bukan kita ya. Dan itu kadang-kadang kita nggak sadarin sampai pada akhirnya nanti kita bisa benar-benar terlalu jauh, terlalu lost dengan personality kita. Banyak ya teman-teman yang ngerasain kayak gitu. Jelas dia unhappy. Ya, karena value-nya aja udah berbeda. Apa yang dia pegang, yang aslinya dia, sama yang dia mau capai karena tuntutan-tuntutan sosial tadi. Gitu. Jadi saya setuju bahwa kebahagiaan pastinya sih datang dalam diri sendiri. Gitu. Tapi kalau sudah terpaksa nih atau dalam kondisi yang sudah tercipta seperti itu gitu ya, dengan pekerjaan yang mungkin titipan atau juga ya kondisinya sudah seperti itu, bagaimana kita mencari kebahagiaan kita? Ya, atau ini menemukan kebahagiaan kita ya. Betul. Again, ini makanya saya bilang kebahagiaan itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena kalau kita ngelihatnya dari luar seolah-olah afeknya kita dan tadi ya satisfaction itu ditentukan oleh orang lain, oleh situasi, dan kita hanya produk gitu. Padahal manusia itu pada hakikatnya dia punya kontrol atas dirinya sendiri, dan dia punya hak ya, hak dan kewajiban atas dirinya sendiri. Jadi
Kalau saya selalu bilang kesejahteraan fisik dan mental itu adalah hak dan tanggung jawab pribadi si manusia tersebut. Kalau ditanya misalnya pekerjaan saya bikin saya nggak happy, job is a job. Pekerjaan adalah pekerjaan, bukan yang mendefinisikan dia. Setuju nggak? Misalnya tadi Mbak Dora sekarang jadi presenter. Presenter itu kan sebuah pekerjaan, ya nggak? Betul. Tapi bukan 100% Mbak Dora dong. Oke. Ya, jadi kalau misalnya nih tiba-tiba Mbak Dora memilih untuk oke, saya nggak mau jadi presenter deh, saya mau jadi chef misalnya. Bukan berarti kita hilang eksistensinya. Setuju nggak? Betul. Ya, karena yang perlu dilakuin pada akhirnya kalau tadi kita bilang happiness itu dari dalam ya, di create, kita berarti cultivating konsepnya. Apapun situasi yang ada di sekeliling kita, bukan berarti itu menentukan atau mendefinisikan diri dan kebahagiaan kita. Kita yang punya kontrol itu. Gitu. Jadi kalau pekerjaannya misalnya tidak memuaskan, kita punya waktu 24 jam sehari. Ini saya sering ngomongnya kayak gitu. Kita punya waktu 24 jam sehari. Pekerjaan itu mungkin menghabiskan 8 sampai 9 jam hariannya kita. Tapi kita sisakan waktunya kita pribadi gitu untuk ya mencari ya hal-hal yang memang memuaskan di diri kita, yang value buat kita. Gitu. Karena ada beberapa konsep masyarakat saat ini, apalagi Gen Z ya, kalau nggak bahagia, nggak happy, udah keluar gitu, tinggalin. Dengan mudahnya akan mencari apa yang mungkin mereka suka dan buat mereka bahagia. Ntar tiba-tiba kayaknya butuh healing nih, kemana gitu kan ya. Ternyata. Ya, tapi kalau gimana? Sorry. Gimana? Nggak apa-apa. Silakan Bu Dia. Ya enggak. Saya pengen kita coba menilik sedikit ya tentang Gen Z ataupun generasi milenial atau semacam. Masing-masing generasi itu punya tugasnya masing-masing ya, dan itu tergantung dari dunianya kita saat itu ya, kita lahir gitu. Kayak misalnya Gen Z, kenapa mudah bagi mereka misalnya untuk secara cepat memutuskan sesuatu, mencari yang lain gitu ya. Tadi misalkan saya nggak happy dengan pekerjaan ini, saya cari yang lain. Karena kalau kita lihat dari dunia kita sekarang, semuanya berjalan sangat-sangat cepat gitu. Jadi sebuah hal yang pada akhirnya wajar ketika opportunity itu di mana-mana, ya nggak? Dia bisa menghasilkan mungkin lebih banyak uang, lebih banyak popularitas gitu. Sesederhana dengan dia bikin TikTok, misalnya bikin YouTube dan segala macam. Dan itu bukan sebuah tanda bahwa kadang-kadang ada dari generasi di atasnya teman-teman Gen Z gitu ya, ngeliatnya mereka tuh rapuh. Sebenarnya mungkin jangan-jangan bukan rapuh gitu ya, tapi mereka memang melihat banyak opportunity. Dan lagi kalau kita bicara tentang generasi Z gitu ya, kita lihat sekarang awareness akan kesadaran akan mental health itu udah tinggi banget gitu. Bahkan itu bagus ya di satu sisi, tapi di sisi lain kalau kita ngobrolin itu juga seolah-olah jadi tren gitu kayaknya gitu. Mental health itu seolah-olah jadi tren, yang topik pembicaraan yang populer saat ini. Jadi kalau saya ngelihatnya bukan mereka lebih lemah gitu ya, tapi awareness itu semakin tinggi ya. Dan kalau tadi tentang misalnya pindah-pindah gitu, jangan-jangan mereka memang melihat opportunity yang banyak banget dan besar-besar gitu. Jadi jelas kita kan menimbang. Berbeda dengan masa kita sebelum mereka gitu ya. Jadi saya rasa kalau misalkan dilihatnya dari sudut pandang generasi, kita pun akan mungkin akan berpikir untuk tadi mencari kebahagiaan di tempat lain gitu ya, kalau misalkan yang sekarang nggak bahagia. But again, kebahagiaan itu bukan ada eksternal ya, tapi baiknya ada dalam diri gitu. Jadi untuk teman-teman Gen Z atau teman-teman generasi milenial maupun yang sedang mencari kebahagiaan di luar, pastikan bahwa kita tahu dulu apa yang membuat kita satisfied dan happy. Ya betul sekali. Lalu kalau ciri orang happy tuh kayak gimana sih Bu Dia? Apakah emosionalnya yang meluap-luap atau yang tenang? Oke.
eh gini, happiness itu kan nggak stagnan ya, nggak setiap hari kita happy. Itu juga. Betul. Ya, jadi kalau kita apa namanya tutup pada kayak orang happy dan tidak happy, rasanya agak sulit ya, karena di kadang-kadang bahkan bahkan psikolog aja pasti mengalami ketidakbahagiaan gitu ya. Ada bad days lah dalam hidupnya kita gitu kan. Jadi kalau ditanya ciri-cirinya apa, dan tadi misalnya ngomongin tentang emosi meluap-luap. Gini, ini yang saya suka juga. Tadi ngomongin tentang positive affect, ya berarti emosi-emosi yang positif-positif. Tapi saya lebih setuju untuk melihat balance, keseimbangan. Bahwa ketika pun kita mengalami emosi yang negatif, tidak serta-merta kita singkirkan, deny, repress. Enggak. Justru penting bagi kita untuk identifikasi. Kalau memang misalnya saya lagi merasa marah, saya merasa kecewa, saya merasa patah hati, apa yang membuat saya merasa seperti demikian ya? Gitu. Untuk mencapai tadi ya, happiness dalam diri. Jadi balance itu yang menurut saya penting. Jadi kita bisa embrace bahkan emosi yang paling negatif sekalipun, embrace bahkan situasi yang negatif sekalipun. Dan teman-teman yang bahagia itu biasanya ya nggak selalu senyum-senyum terus ya. Karena biasanya jangan-jangan senyum-senyum dalam hati kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi biasanya memang dia punya positive attitude gitu. Jadi sikapnya dia terhadap dunia, bahkan terhadap sebuah persoalan, itu lebih positif gitu. Karena kalau kita ngomongin happiness, biasanya orang-orangnya tuh punya resiliensi yang tinggi. Kalau kita bicara resiliensi berarti bounce back ya. Jadi saat kita mengalami kesulitan, most likely mereka akan mencoba untuk bangun kembali. Karena tadi kita bicara tentang nilai, tentang strength ya, dia udah tahu eksistensinya dia di dunia ini apa, nilai yang dia pegang di dunia ini apa, sehingga masalah-masalah yang ada di sekelilingnya pada akhirnya bisa terlihat insignifikan karena dia melihat hal yang lebih besar gitu. Terus kalau kita dilihat lagi cirinya, mereka yang memang punya, kalau tadi saya bilang balance emotion ya, regulasi emosi yang baik gitu. Dia mampu meregulasi dan mengenali dan meregulasi emosi yang bahkan paling negatif sekalipun dari dia, dan mampu untuk bisa mengekspresikan gitu ya, bisa membicarakan dan hal-hal seperti itu ya. Dan tahun ini kan temanya be mindful, be grateful, and be kind ya. Ini 3 hal yang bisa tentunya meningkatkan kebahagiaan ya Bu Dial Arasati ya. Ya, saya setuju. Dan kalau dilihat dari katanya be mindful, be grateful, be kind, itu semuanya konteksnya kerja, ya nggak bergerak ya. Ada beberapa pendapat yang bilangnya kalau untuk bisa happy kita harus punya positive mind, positive emotion. But how? Ya nggak? Kadang-kadang kalau kita lagi ringsek gitu ya, lagi pusing banget, itu disuruh bilang udah kamu positif aja mikirnya, bisa nggak? Susah. Enggak. Susah banget. Susah banget. Makanya saya sering ajaknya teman-teman tuh udah nggak usah mikirin konsepnya dulu, nggak usah mikirin teorinya dulu, nggak usah mikirin analisa-analisanya dulu. Langsung aja kita quote-unquote kerja. Ya. Dan ini saya suka banget dengan be mindful, be grateful, be kind. Pertama be mindful. Kita diajak untuk mindful sama surroundingsnya kita. Ya, kenapa konsep mindful ini menjadi penting? Karena kebanyakan gangguan psikologis gitu ya muncul karena kita tidak hidup di masa sekarang. Entah hidupnya di masa depan ya, what if gitu ya, kita jadi cemas, atau kita regretting apa yang udah nggak bisa kita ulang gitu, menyesali gitu ya, terus menyalahkan diri dan segala macam hal-hal yang terjadi di masa lalu. Tentu kita jadi unhappy karena kita tidak benar-benar embracing, nggak pernah bisa satisfy ya tadi ya, dan bisa merasakan efek positif. Dan be mindful ini bukan sesederhana
kita duduk diam bermeditasi loh, gitu ya. Kalau ada kata-kata Buddha, dia bilang, yang menentukan hidup kita, kebahagiaan kita itu kadang-kadang esensinya kita adalah sebenarnya kita bisa mastery our mind, ya. Jadi dengan kita hadir di masa sekarang, kita coba ajak pikirannya kita dan emotionnya kita untuk hadir benar-benar di masa sekarang gitu. Kita sadar kita ada di mana gitu, kondisinya kita apa, realitanya kita apa, dan kita fokus di situ. Jadi nggak serta-merta kita harus bermeditasi gitu, tapi benar-benar present gitu. Misalnya Mbak Dora lagi ngobrol sama saya hari ini, perasaannya gimana, pikirannya gimana, dan itu konsepnya ya. Terus be grateful. Be grateful ini nanti hubungannya bisa sama resiliensi loh, gitu ya. Mungkin nextnya kita bicara lebih lanjut tentang itu. Tapi fakta bahwa kita bisa mensyukuri apa yang ada di hadapan kita, berarti kita juga tadi mindful, ya nggak? Karena kita fokusnya sama apa yang kita punya sekarang. Dan kita gunakan apa yang menjadi resource-nya kita untuk bisa solving our issue, solving our problems. Jadi kita nggak loncat ke masa depan, ya, yang sifatnya bikin kita cemas gitu, atau kita menyesali apa yang nggak kita punya, karena fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah menggunakan segenap nilai-nilai kita, kekuatannya kita yang kita punya saat ini untuk kita develop new strategi, new mekanisme gitu ya, dan be kind. Saya nggak tahu nih ya teman-teman tahu apa enggak, tapi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ya ada sistem di otak kita, reward and punishment system, yang nyala kalau kita melakukan kebaikan. Sesederhana kita charity, ya. Nah, itu membuat kita ngerasa sebuah pleasure, sebuah kenikmatan seperti seolah-olah kita yang nerima kebaikan itu. Itu fenomenanya disebutnya helper's high. Jadi kita benar-benar bisa ngerasain itu. Dan kita bicara tentang happiness dan kindness itu juga karena ketika kita melakukan kebaikan yang murni kebaikan ya, bukan untuk keuntungan pribadi semata, ada zat-zat di otak nih ya, salah satunya aja itu bisa nge-reduce level stres kita, bisa ngereduksi level kortisol. Kortisol itu hormon si pembuat stres ya, itu reduce ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Dan serotonin keluar, serotonin itu juga bisa jadi antidepresannya kita ya, antidepresan alami kita di otak. Jadi sebenarnya berbuat baik itu bukan hanya baik untuk orang lain, tapi baik untuk kita. Dan satu lagi yang saya pengen sampaikan, ketika kita melakukan kebaikan, itu biasanya akan menular. Dan orang yang melihat kebaikan kita, biasanya akan merasakan itu juga. Ya. Dan kalau konsep be kind ini juga terkait sama connection with others, connection dengan kita sebagai manusia itu adalah bagian dari alam, di mana kita akan lebih unhappy ketika kita terputus connection-nya, baik dengan alam sekitar, dengan binatang maupun dengan manusia, gitu. Dan ini 3 hal inilah yang akan tentunya membantu membuat kita meningkatkan kebahagiaan kita ya. Ya, lalu ini Ibu Dia Larasati, ada pertanyaan nih yang masuk di kolom komentar Instagram kami nih yang pengen tanya-tanya nih. Ini dari, aku bacain ya, dari KMXNDA. Ini nanya, gimana ya cara move on dari keputusan memilih karir di masa lalu yang gak bisa bikin move on itu karena terus berpengaruh pada kehidupan sampai sekarang. Ditambah saya termasuk generasi sandwich. Gimana nih? Ada yang curhat ya? Ya, generasi sandwich, benar ya. Makanya kita udah mulai harus prepare dari sekarang ya, generasi Z dan ke bawah gitu, supaya kita nggak lagi jadi generasi sandwich. Oke, tentang gimana caranya move on. Jangan-jangan kita nggak move on itu karena kita sulit untuk letting go whatever happened in the past. Ya, dan ketika kita tidak melepaskan itu, berarti tadi konsepnya ya, kita dikontrol hal yang di luar kita. Tentu itu bikin kita unhappy. Karena happiness is within.
Ya, tadi setuju ya, emosinya kita, life satisfaction-nya kita yang create, kita yang bikin cerita kita. Jangan jadi apa istilahnya pemeran figuran di cerita kita sendiri gitu. Be our hero and our heroine gitu dalam novelnya kita, novel hidupnya kita. Let's say saya sulit nih move on dari keputusan untuk pekerjaan. But that's your reality now. Itu realitinya kita sekarang. Dan sebenarnya kita selalu punya opsi. Persoalannya adalah mau atau tidak, berani atau tidak. Tentu kalau kita bicara ini, kita kadang-kadang jadi defensif ya. Sebenarnya sih mau, tapi keadaannya susah gini. Betul, betul. Banyak Dan alasan setiap iya, saya nggak bisa. Tapi setiap keputusannya kita pasti ada konsekuensi. Betul ya. Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk move on, jangan kita perlu tanya dulu sama diri kita, apa yang membuat kita sulit untuk melepaskan itu, gitu. Dan jangan memang kita nggak hidup di masa sekarang, kita nggak hidup di realitanya kita sekarang, kita masih mengandai-andai, iya kita masih ketarik sama rantai-rantai kita di masa lalu. Dan sebenarnya itu bukan sebuah hal yang salah banget, karena itu wajar, kita manusia gitu ya, kita merasakan penyesalan, kita merasakan mengandai-andai gitu. Tapi persoalannya adalah mau sampai di mana kita mengizinkan diri kita untuk happy ya, karena again happiness itu bukan ada di kerjaan di masa lalu atau pekerjaan kita di masa sekarang. Jangan-jangan kita memang kita lagi diajak untuk lebih melihat ke dalam apa yang saya cari dalam kehidupan. Dan tentu ketika kita udah tahu, kita udah explore, dan kita harus memutuskan, di situ tantangan berikutnya ya, mau apa enggak nih kita keluar dari situ. Ya, tentu banyak konsekuensinya. Ya, dan itu bakal panjangnya Mbak Doret, maksudnya prinsipnya itu. Nanti Mbak ini KMXNDA ini mungkin nanti ada sesi panjangnya lagi ya. Lalu ini ada satu lagi nih dari Wida underscore N28. Dia mau curhat dong katanya. Menurut Kak Dia, kalau kita mengalah demi kebahagiaan orang lain gimana? Nah ini nih biasanya pasangan ya. Oh ya. Oh ya, ini bagus banget untuk dibicarakan. Karena kalau kita tadi menilik be kind, ya kita kadang-kadang melakukan kebaikan membabi buta. For the sake of, kalau kita bilangnya ya supaya saya baik. Tapi siapa yang bilang kita? Gimana? Ibu Dia, takaran membabi buta tuh seperti apa? Kadang orang tuh ngerasa enggak kok biasa aja, tapi orang lain udah ngeliat ini membabi buta sekali gitu. Oke. Membabi buta adalah ketika misalnya kita udah mulai bias. Jadi kalau di kita manusia itu kita punya namanya mirror neurons yang sifatnya untuk berempati. Ya, itu kenapa kita selalu punya dorongan untuk membantu orang lain, karena kita bisa merasakan kebutuhan orang lain, emosi orang lain. Dan kalau kita lihat dari situ, udah jelas banget ya bahwa emosi pertama udah nggak mungkin bisa kita bunuh ya, nggak bisa kita ulangin karena kita punya. Yang kedua adalah hakikatnya memang kita makhluk sosial. Terus teman kita nangis-nangis nggak punya uang buat makan. Tapi kita pun belum makan. Kenapa? Kalau saya tanya ke Mbak Dora, kenapa sih kita nggak bisa kayak gitu? Iya, karena udah nggak logis, udah nggak masuk akal. Kayaknya kita aja belum makan gitu. Ya, karena simpel sih. Kita nggak akan bisa menolong orang, membantu orang lain, kalau kita juga tidak terbantu. Iya. Ini konsepnya sama kayak kita di psikologi gitu ya, atau di teman-teman social worker juga gitu. Kalau kita lagi nggak well, ini sederhana aja ya. Misalnya saya lagi ada masalah banget nih gitu ya, lagi nangis-nangis, terus tiba-tiba ada klien datang gitu ya, nangis-nangis juga gitu. Kita bisa ikut nangis dong. Pada akhirnya saya nggak bisa membantu dia. Atau ketika misalnya ketika saya sakit gitu, asam lambung misalnya, ataupun flu gitu, terus saya paksain karena sifatnya saya pengen bantu orang, bodo amat deh, yang penting saya bantu orang, kan dia lagi susah gitu ya, terus kita nggak tidur 3 hari gara-gara kita sakit. Otak kita aja nggak mampu untuk mengelola informasi. Mungkin nggak kita mampu menerima curhatannya dia. Saya rasa nggak bisa. Kita bisa bilang, dan ini baiknya untuk kita selalu berkomunikasi ya, karena sebenarnya
nggak perlu menolak dia. Kita bilang, aku lagi sakit nih gitu. Boleh nggak lo cerita nanti aja, atau WhatsApp aja deh, gue lagi nggak bisa ngomong gitu ya. Atau kita arrange waktu lain. Proses sederhana kita bisa refer mereka untuk ke orang yang memang mungkin punya kapasitasnya gitu. Jadi membantu orang lain, pastikan juga kita juga sejahtera dulu. Karena kita nggak akan membantu siapapun. Kalau kita lagi sakit, kita juga lagi full, lagi penuh, itu yang disebut membabi buta. Bahkan saya rasa sih kita akhirnya biasanya sih nggak akan pernah membantu 100% orang itu karena ada bias di situ. Itu. Dapat nggak? Iya, dapat. Lalu gimana nih yang mengalah demi kebahagiaan orang lain nih? Nah iya, jangan-jangan sebenarnya kita itu bukan begini. Kalau kita ngomongin prinsip kebaikan kan, itu berarti kita ngomongin kebaikan untuk semua, termasuk diri kita. Bukan kebaikan untuk misalnya kita kasih kebaikan untuk orang lain. Kalau kita harmful ke diri kita, itu juga kita nggak baik loh. Kita bukan orang yang baik loh. Ya, jadi kalau dilihat dari konsepnya seperti ini, saya rasa kita sama-sama jadi sadar ya bahwa sebenarnya konsep kebaikan itu bekerja di dua sisi aspek, gitu ya, buat orang lain maupun buat kita. Gimana kalau misalnya nih kita ada nih beberapa kasus dan ini sangat menyedihkan ya. Misalnya ada pasangan yang dipukulin, ditendang dan segala macam ya. Dia diem aja dengan konsep bahwa kalau orang baik katanya nggak boleh ngelawan. Kan kadang-kadang kita terbutakan dengan sebuah konsep ya. Kalau baik itu nggak boleh marah, baik itu nggak boleh nangis, baik itu tidak boleh menyebarkan hal itu dan segala macam. Tapi faktanya dia dipukulin dan ditendangin gitu ya, secara fisik terluka. Belum lagi kita bicara mental. Dia baik nggak sama diri sendiri? Pastikan bahwa ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kita juga baik sama diri sendiri, gitu. Be mindful, be grateful, be kind, itu juga berlaku untuk diri kita juga. Dua-duanya, iya, gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Dia Larasati. Sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang ya, tapi karena memang waktunya yang sangat terbatas sekali. Terima kasih untuk informasinya hari ini. Waduh, sama-sama. Saya merasa semoga dapat insight ya. Ini bukan insight, ini banyak banget insight-nya nih. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dia Larasati. Dan nanti mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lebih deep lagi ya, lebih dalam lagi ya tentang hal-hal lainnya ya. Pasti. Thank you banget Mbak Dora sama teman-teman Voice of Indonesia. Semoga hari ini bahagia ya. Ini penting ya. Senang sama. Semoga hari ini kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri ya dengan value-value kita ya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu dan tetap sehat ya Ibu Dia Larasati. Thank you. Bye-bye. Bye. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.